Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan sistem pakar. Kali ini akan dibahas mengenai pengenalan dari Adaptive Neural Fuzzy Inference System atau dikenal sebagai ANFIS. Adapun yang akan dipelajari kali ini adalah pertama mengenai konsep dasar ANFIS, kedua adalah arsitektur ANFIS, dan yang ketiga adalah sekilas mengenai algoritma pembelajaran hybrid. ANFIS atau Adaptive Neural Fuzzy Inference System merupakan gabungan dari sistem logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan. Ini ya salah satu contoh membership function dari logika fuzzy dan arsitektur dari jaringan saraf tiruan. Nah, ANFIS ini memiliki kemampuan untuk belajar atau dikatakan sebagai adaptif. Seperti kita ketahui, dalam fuzzy logic, sulit untuk menentukan aturan dan fungsi keanggotaan yang tepat pada setiap variabelnya dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar dan melakukan proses adaptasi. Sedangkan pada artificial neural network atau jaringan saraf tiruan, tahapan prosesnya sangat panjang dan rumit sehingga tidak efektif pada jaringan yang cukup besar serta memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi namun tidak memiliki kemampuan penalaran seperti pada fuzzy logic. Nah, ANFIS merupakan gabungan dari sistem logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan yang dikenal sebagai sistem hybrid. Algoritma pembelajaran yang digunakannya adalah metode optimasi hybrid. Pada sistem neurofuzzy berdasar pada sistem inferensi fuzzy yang dilatih atau ditraining menggunakan algoritma pembelajaran yang diturunkan dari sistem jaringan saraf tiruan. Nah, analisis ANFIS biasanya menggunakan model Sugeno Orde 1. Kita lihat Sugeno model, diasumsikan bahwa sistem inferensi fuzzy memiliki dua input, X dan Y, dan satu output, yaitu Z. Model fuzzy Sugeno Orde pertama memiliki aturan seperti ini. Rule pertama, if X adalah A1 dan Y adalah B1, maka functionnya berupa F1 adalah P1X, Q1Y ditambah R1. Dan untuk rule 2, seperti ini, if X adalah A2 dan Y is B2, then F2 sama dengan fungsi P2X ditambah Q2Y tambah R2. Atau jika kita lihat dalam bentuk grafik, rule pertama dan rule kedua fungsinya seperti ini, diperoleh model fuzzy Sugeno Orde pertama bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah arsitektur ANFIS. Kita lihat untuk dua buah input X dan Y, misalkan akan dihasilkan sebuah output F, atau kita tuliskan sebagai katakanlah Z, dia akan melewati 5 buah layer. Oke, layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat, dan layer kelima. Sekarang kita lihat apa isi dari masing-masing kelima layer dari arsitektur ANFIS. Layer pertama merupakan output node ke-I pada layer pertama. Dituliskan sebagai ini, O, indeks L, I. Setiap node I di layer pertama adalah disebut sebagai node adaptif. Dengan fungsi node-nya adalah seperti ini. Output node ke-I pada layer 1 sama dengan mu AI X untuk node ke-1 dan 2. Begitu pula untuk yang variabel B di node ke-3 dan 4. Jadi di sini X dan Y adalah input node ke-I, kemudian AI terdiri dari A1 dan A2, dan B-nya adalah B3 dan 4 merupakan atau kita sebut sebagai node. Atau yang sebelumnya dikenal atau kita menyebutnya sebagai variabel linguistik. Nah, bagaimana
functionnya dari fuzzy set semua node-nya, yaitu A1, A2, B1, dan B2. Member function-nya ini dituliskan sebagai persamaan berikut, di mana A kecil I, B kecil I, C kecil I ini dikatakan sebagai himpunan parameter dari premis atau disebut parameter set dari premis. Layer kedua, setiap node di layer kedua adalah node tetap atau fixed node yang diberi label prod. Outputnya adalah semua sinyal yang masuk dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Output pada layer kedua di setiap node ke I, bentuknya ini untuk node 1 dan 2. Dan setiap node ini merepresentasikan rule. Operator logik yang digunakannya adalah T-norm atau N. Selanjutnya, arsitektur ANFIS pada layer ketiga. Setiap node di layer ketiga adalah fixed node atau node tetap yang diberi label norm. Node ke I akan menghitung rasio dari aturan ke I dengan jumlah seluruh rule. Dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Nah, output pada layer ketiga ini disebut sebagai normalized firing strength. Selanjutnya, arsitektur ANFIS pada layer keempat. Di setiap node-nya di layer keempat dikatakan sebagai node adaptif dengan fungsinya sebagai berikut. WI ini adalah normalized firing strength pada layer ketiga, dan PIQIRI adalah himpunan parameter atau parameter set pada node. Disebut juga sebagai consequence parameter. Layer kelima pada arsitektur ANFIS, berupa single node di layer kelima berupa fixed node dengan labelnya adalah sum, yaitu jumlah dari semua sinyal yang masuk dengan persamaan berikut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana algoritma pembelajaran hybrid. Terdiri dari forward pass, yaitu algoritma yang digunakan metode kuadrat terkecil atau least square estimator untuk mengidentifikasi konsekuensinya parameter pada layer keempat. Dan juga ada backward pass, yaitu errornya dipropagasi mundur dan parameter premisnya diperbaharui dengan metode gradient descent. Berikut adalah kesimpulan dari algoritma pembelajaran hybrid. Untuk forward pass, premis parameternya adalah tetap, konsekuen parameternya berupa least square estimator, dan sinyalnya merupakan node output atau variabel outputnya. Sedangkan pada backward pass, premis parameternya menggunakan gradient descent, penurunan secara gradient, sedangkan konsekuen parameternya adalah tetap dan sinyalnya berupa error signal. Jika ada pertanyaan, dapat Anda sampaikan di forum. Terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.